Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani, NPM 18751010, Program Studi Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis semester 5A, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Slide pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Satu terminologi lain yang agak mirip adalah barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum atau keseluruhan, sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat atau satu komunitas yang lebih kecil, dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Selanjutnya, ini adalah contoh barang publik, yaitu meliputi jalan raya, udara, dan lampu lalu lintas. Mengapa barang tersebut dijadikan atau disebut barang publik? Alasannya yaitu karena jalan raya, udara, dan lampu lalu lintas merupakan barang publik karena kebanyakan pengguna jalan, udara, dan lampu lalu lintas tidak akan mengurangi manfaat dari barang publik tersebut. Semua orang dapat menikmati dan manfaat dari jalan raya, udara, dan lampu lalu lintas, serta dapat digunakan pada waktu bersamaan. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin bisa mencegah seseorang untuk tidak mengonsumsi barang publik. Selanjutnya yaitu pengertian eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternalitas tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Era ekonom umumnya memandang eksternalitas sebagai penyebab pasar yang tidak efisien atau kegagalan pasar. Dua jenis eksternalitas adalah eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Negatif berarti yang memunculkan biaya, sedangkan positif memberikan manfaat. Biaya eksternalitas merugikan orang lain atau lingkungan. Itu dapat mengambil bentuk seperti radiasi, polusi sungai atau udara, atau kebisingan. Masyarakat sekitar harus menderita dan tidak ada kompensasi untuk itu. Manfaat eksternalitas adalah efek positif aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung. Misalnya, petani lebah yang mendapat manfaat dari petani buah yang ada di sekitarnya, atau lebah madu dapat dengan mudah memetik sari dari pohon buah tanpa harus membayarnya. Berikut adalah gambar perusahaan PT Sinar Palembang. Selanjutnya yaitu adalah deskripsi dari PT Sinar Palembang. Alamat Batu Ceper, kilometer 27, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. PT Sinar Palembang berdiri pada tahun 1978 dan memiliki kurang lebih 105 karyawan yang dibagi berdasarkan waktu. PT Sinar Palembang memproduksi jenis kerupuk, cincin stik, dan kerupuk jengkol. PT Sinar Palembang tersebut memproduksi 20 ton per 5 hari kerja dan mengirim hasil produksi tersebut ke seluruh Sumatera dan Jabodetabek dengan luas perusahaan kurang lebih 4.000 meter persegi. Keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat desa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dirasa akan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. Eksternalitas positif memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang pengembangan industri kerupuk dalam pendukung pembangunan ekonomi Provinsi Lampung. Yang kedua,
Kehadiran industri mengakibatkan beberapa perubahan positif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Itulah dampak positif yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah eksternalitas negatif, yaitu adanya bau-bau tak sedap yang dapat mengganggu penciuman dan merugikan masyarakat sekitar. Bau-bau yang dihasilkan seperti bau dari asap penggorengan kerupuk, asap dari kayu bakar untuk melakukan penggorengan kerupuk. Yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi eksternalitas yaitu CSR, Corporate Social Responsibility, adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun dana desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR atau konsep tanggung jawab sosial perusahaan secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Sehingga dengan adanya penerapan CSR ini dapat mengatasi timbulnya eksternalitas negatif dan dapat membuat perekonomian masyarakat Beranti Raya menjadi lebih baik. Jadi begitulah cara perusahaan atau PT Sinar Palembang ini dalam menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut dengan menerapkan CSR. Selanjutnya, pengertian hak kepemilikan. Menurut Furobot and Rector, hak kepemilikan adalah hak untuk menggunakan, untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan, dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset atau beberapa hak, sehingga hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif, tetapi tidak berarti tanpa batas. Kemudian inilah contoh hak kepemilikan, yaitu seperti gambar yang telah tertera, tanah milik dari Merkurius G. Tumbuhan. Ini adalah contoh hak kepemilikan tanah. Tanah sebenarnya adalah milik umum untuk pemerintah, namun dapat menjadi milik pribadi atau individu apabila terjadi jual beli atau memang sudah ditempati dan menjadi milik keluarga sejak lama. Juga mendapat pengakuan dari pemerintah atau manusia lain. Kepemilikan dalam Islam tidak sah atau haram apabila kepemilikan tersebut didapat atas dasar penipuan, penyuapan, atau juga penggeseran batas pada suatu tanah. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.